lagi nih. Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, pertanyaan dari Bunda Fitria ini menarik nih. Iya. Tentang suaminya ya. Tapi udah tahu keinginan suaminya apa? Bunda tahu nggak nama suaminya siapa? Tahu Bunda, kan ini istrinya, tahu dong pastinya. Tapi gimana nih, mengundang anak yatim untuk berdoa bersama agar keinginannya Terkabul. terkabul. Iya, baik. Masya Allah ya. Memang cara yang semacam itu adalah cara yang baik. Kenapa? Karena doanya anak yatim, mohon maaf, doanya anak yatim ini doa yang mustajab. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku bersama dengan orang yang ngurusin, yang sayang, yang cinta, yang menyantuni anak yatim, nanti di surga kedudukanku sangat dekat. Seperti layaknya telunjuk dengan menjadi tengah. Nah, ini kan deket banget ya. Di tengah, Nah, kan itulah kecil. kedudukan anak-anak yatim yang ada di muka bumi ini. Dan juga ketika kita punya rasa cinta, rasa sayang, dengan memberi, dengan membagi, ini yang dikatakan irhamu man fil ardi. Kita sayangin semua yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, nanti Allah akan menyayangi kita. Kalau Allah sudah menyayangi kita, kira-kira apa yang kita inginkan dikabulkan apa enggak? Insya Allah dikabulkan. Jadi tentunya boleh hal yang semacam itu. Tapi jangan ketika udah tercapai akhirnya enggak mau sedekah lagi. Enggak mau berbagi lagi. Lupa diri lagi. Sama anak-anak yatim jadi malah juga jauh. Nah itu jangan sampai. Karena kita mengharapkan dengan kita bersama dengan anak-anak yatim, hati kita lebih lunak lagi, lebih cinta lagi, hablum minanas terjaga. Allah akan cinta kepada kita, semua doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak apa-apa mengundang anak yatim untuk berdoa bersama, walaupun sebelumnya nggak pernah, daripada tidak sama sekali. Betul, Ya. betul. Ada yang mengatakan nih Bang, berdoa ketika waktu senang akan lebih mudah diucapkan ketika kita juga lagi sulit. Gimana tuh ya? Jadi kalau kita lagi senang berdoa, ketika kita sulit itu lebih dikabul lagi. Oh. Jadi kalau jangan pas lagi sulit Doa. baru doa. Justru pas lagi senang, lagi ada kebahagiaan, kadang kita kan lupa. Kalau lagi senang Kalau lupa, lagi senang lupa susah, bersyukur. baru ya Allah. Sampai nunduk-nunduk. Iya, air mata keluar gampang gitu ya. Padahal Allah senang banget tuh melihat hambanya yang meneteskan air mata ketika berdoa. Jadi jangan cuma ketika susah butuh doang berdoa, tapi ketika lagi senang. Berdoa juga. Tadi Bunda Liza bilang habis sholat fardu jangan lupa tuh berdoa. Iya. Gitu Ben. Buang-buang. Seru juga ya kalau kita membicarakan tentang doa nih ya. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Silakan kalau Siapa yang mau mau nanya lagi. bertanya? Wih, Damar, cakep. Damar apa Bunda dulu nih? Ini Bunda juga. Bang Melki, Ya. itu bundanya tadi udah ngangkat tangan dulu, Bang. Ini Bunda boleh lihat. Damar, kamu kan orang dalam. Iya, Bang. Kamu terakhir ya, nggak apa-apa ya. Senyum dong. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper nih Bun. Iya nih. Mau tanya nih Bun. Namanya siapa Oh, nih? iya. Saya Ibu Lilian Trini dari Nurul Huda Arman Depok. Baper nih Bun. Iya ya. Mau tanya nih Bun. Biasanya kalau orang yang dijolimi itu doanya cepat terkabul. Nah, mau tanya. Iya. Saya kalau selalu doain orang yang nggak baik-baik terhadap orang yang jolim itu, boleh nggak nih Bun? Kita doain yang buruk-buruk karena kita kayaknya udah dendam banget kayak namanya orang jolim itu pasti kita punya kesel. Gimana tuh kalau menurut Islam boleh nggak sih doain orang yang buruk-buruk terhadap orang yang jolim? Zolimi kita. Nah, terima kasih Bun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bener ya kalau umpamanya doa yang orang yang terzolimi itu Dikabul. dikabul. Iya. Nah, masalahnya kita lagi dizolimin sama orang, kita doain yang buruk-buruk terhadap orang itu. Nah, itu Gimana tuh ya Bun ya? Baik. Bunda. Iya. Ada yang bertanya, apabila kita dizolimi oleh seseorang dan kita ingin mendoakan hal yang buruk kepada orang tersebut, boleh ataukah tidak? Lihat di dalam Al-Quran. Bunda punya Al-Quran? Suka dibuka? Nah, bukaan B doang. Dibacanya sama ilok. Ya, buka Al-Quran dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i
man zulim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang terzolimi. Tuh, hati-hati. Rasul mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati terhadap dakwah atau terhadap doa orang yang terzolimi. Karena tidak ada hijab di antara orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang boleh dilakukan ketika kita terzolimi, mendoakan agar orang ini dapat hidayah, bertaubat kepada Allah. Itu adalah hal yang mulia. Yang kedua, mendoakan agar anaknya, saudaranya, temennya, sama tetangga-tetangganya biar kena musibah. Itu hal yang dilarang. Ya, yang ketiga, mendoakan jangan berlebihan dengan apa yang ia dapatkan. Contoh, kecubit doang, kita minta dia sabar geledek. Astagfirullahaladzim. Ya, itu hal yang dilarang. Ingat, ada suatu kisah seorang perempuan yang mempunyai rumah gubuk di samping istana raja. Iya. Istana raja itu megah. Raja udah ngomong mulu, jual ngapa tuh rumah? Ngerusak keindahan istana kita aja, kita robohin juga nih. Nggak mau dijual sama tuh orang perempuan. Akhirnya ketika orang perempuan tersebut itu keluar, diruntuhkan rumah tersebut oleh sang raja. Datang tuh orang perempuan, datang nyampe ke rumahnya udah puing-puing, langsung menengadahkan tangan. Maulah, ya, Maulah, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Ana dha'ifa wa antal qahir. Akulah orang yang lemah dan Engkau adalah penolong. Engkau adalah yang maha kuat. Ketika itu si perempuan ngedeluk mak di atas puing-puing rumahnya. Datang tuh raja. Kata rajanya, kenapa engkau duduk aja? Kata tuh perempuan, saya sedang menunggu istana meroboh. Rajanya makin ketawa lagi. Tapi seketika itu memang roboh itu istananya, hancur lenyap sampai raja-rajanya masuk ke dalam tanah. Tuh kisah yang dapat kita ambil agar kita hati-hati dalam berperilaku. Orang yang terzolimi doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tapi alangkah baiknya kita orang yang terzolimi ini memaafkan, mendoakan yang baik-baik agar nih orang dapat hidayah. Ya. Insya Allah. Oh begitu jadi ya, memang benar-benar ya orang terzolimi itu doanya terkabul ya. Beben jangan doa buat saya. Terzolimi mulu kayaknya. Jadi hati-hati jangan sampai kita menzolimi orang lain. Khawatirnya ucapannya itu tuh Terkabul. betul. Bang tadi ada yang mau tanya itu kenapa? Damar. Kenapa, Bang? Boleh Mar, gimana Mar? Baper nih Bun. Iya. Nama siapa? Nama siapa? Dari mana? Majelis Taklim. Nomor baju berapa? Nomor sepatu berapa? Ya hobi. Damar, hobi. Enggak usah dong. Main keyboard tapi. Mau minta apa? Jodoh? Enggak. Mau nanya kalau misalnya kita punya keinginan, Iya. terus kita bernazar supaya supaya dikabulin. Pas dikabulin, Sudah terkabulkan keinginannya, nazarnya gimana? nazarnya nggak dilakuin. Karena Itu gimana tuh? Bun? nazar berdoa, nazar dan berdoa kalau Iya. dikabul, kalau sesuai dengan harapan, Nazarnya maka dilakukan nazarnya harus dilakukan, tapi nggak dilakukan. Tapi nggak dilakukan. Mungkin nazarnya terlalu berat atau terlalu apa sehingga dia nggak bisa ngelakuin. Nah itu Nazarnya mungkin bisa nazar gitu. apaan? Kenapa itu bang? Ya mungkin coba contohnya puasa 1 tahun gitu. Allah Satu bulan aja ngapa-ngapa. Iya. Jadi ini menarik nih. Siapa Damar tuh nanya kalau umpamanya nazarnya tidak bisa dilakukan setelah yang diinginkannya terkabul. Iya betul. Ayuh lo. Bang Damar, bernazar cakep. Kenapa? Karena kalau bernazar itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, saya nazar kalau anak saya lulus maka saya akan bersedekah. Kalau memang suami saya ini dapat pekerjaan sesuai dengan keinginannya, maka saya akan menyantuni anak yatim misalnya. Itu nazar. Tapi ingat, nazar ini adalah janji kita kepada Allah. Janji kepada Allah. Bayangin al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang. Hutang sama manusia aja kudu dibayar bang. Apalagi janji kepada Allah. Udah terkabul, udah hasil maksud. Lupa
ingkar dia kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau senang boleh kita bernadar, tapi coba nadarnya jangan sekira-kira yang memberatkan kita. Yang kita tidak mampu. Sekira kita mampu aja Bang, bersedekah misalnya. Ya, kemudian bagaimana kalau udah keburu ngucap, maka ada kafaratnya, menyantuni para duafa. Jadi hati-hati kalau mengucapkan nadar itu urusan kita sama Allah. Iya benar. Mungkin Kalau dikobul mau manjat yang listrik. iya. Nyetrum. Kalau terkobul dia mau puasa selama 1 tahun. Ih, berat itu kan kan? iya kayak Berat. nggak mampu nanti Berat. gimana. Betul. Nah, kamu harus begitu tuh. Bayar menyantuni. Selama setahun deh tuh. Apa Elsa? Bisik-bisik apa nih? Anak yatim. Oh sama dong. Iya. Bun! Ya. Bunda! Tema kita tentang doa yang tidak kunjung terkabul masih akan berlanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Bunda.